Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Yeni dan Ustadz Riri. Kali ini kita akan belajar pada materi tema 2, subtema yang pertama, tentang sumber energi. Sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tambah semangat, yuk kita gerakin badan kita. Ikuti Ustazah ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Duduk yang manis, mari belajar bersama. Nah, simak baik-baik ya, duduk yang manis, biar lebih siap. Nah, sudah siap? Yuk teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ada matahari, ada pakaian yang dijemur. Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Nah, ini adalah proses mengeringkan pakaian menggunakan panas dari cahaya matahari. Nah, itu tadi adalah contoh pemanfaatan energi matahari. Ada yang sudah paham tentang energi? Betul, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Kira-kira sumber energi terbesar di bumi itu apa ya? Apa ya? Ya, betul. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Nah, panas dan cahaya yang dihasilkan oleh matahari memiliki manfaat yang banyak bagi manusia dan kehidupan yang ada di muka bumi. Contohnya, yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air atau siklus air. Kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ini dimanfaatkan oleh manusia. Yang keempat, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Kemudian yang kelima, cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang keenam, cahaya matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dalam menggunakan panel surya. Contohnya adalah lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini menggunakan panel surya yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, hal ini sesuai firman Allah yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang. Nah, masing-masing itu tunduk kepada perintahnya. Nah, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dari ayat tadi, kita sebagai umat Islam harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Panas dan cahaya yang dihasilkan oleh matahari sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita semua. Selain banyak manfaatnya, matahari juga berpengaruh besar terhadap adanya sumber daya alam yang ada di bumi. Contohnya, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mari kita simak teks berikut ini.
Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam. Nah, ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Nah, dari teks ini kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, dari penjelasan Ustadzah Yeni tadi tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia, negara kita sudah mempunyai peta persebaran sumber daya alam. Kalian bisa lihat di samping Ustadz ini. Nah, coba kalian lihat. Cara membacanya adalah kita lihat legenda peta di bawahnya. Itu ada gambar ikan tuna. Coba kita lihat. Daerah mana saja yang penghasil ikan tuna? Oh, di sebelah utara Pulau Jawa itu penghasil ikan tuna. Di sebelah utara Irian Jaya itu penghasil ikan tuna juga. Setelah itu jagung. Kalian lihat lambang jagung ada di mana itu? Ya, di sekitar Maluku. Kemudian di mana lagi yang ada jagungnya? Ada di Madura. Sudah jelas teman-teman? Bagus sekali. Nah, jagung memiliki banyak manfaat. Misalnya, sebagai makanan pokok pengganti beras atau nasi. Selain dapat diolah menjadi makanan, kulit jagung dan batangnya dapat digunakan untuk membuat kerajinan, seperti membuat bunga buatan. Tumbuhan jagung dapat bergoyang-goyang ketika di ladang jagung. Teman-teman pernah melihatnya? Kira-kira apa yang menyebabkan pohon jagung itu bergoyang-goyang ya? Tepat sekali, karena ada angin yang berhembus. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat energi angin adalah sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembangkit energi listrik tenaga angin, terjadi perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan aerogenerator. Seperti yang pernah kalian lihat mungkin di televisi, berupa tiang tinggi, kemudian ada baling-balingnya 3 berwarna putih atau 4. Nah, itu namanya aerogenerator. Kita dapat membuat replikanya atau contoh sederhananya tentang kincir angin. Bisa kalian lihat di buku kalian halaman 82. Kalian bisa praktekkan dengan membuatnya di rumah. Nah, teman-teman, yang kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci, itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Itu adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak sekali manfaatnya. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Hak adalah segala sesuatu yang perlu kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah hak memanfaatkan sumber daya alam.
Akan tetapi, selain memiliki hak, manusia juga harus melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajiban? Ya, benar sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Seperti kewajiban menggunakan sumber daya alam seperlunya atau secukupnya, memperbaiki sumber daya alam yang rusak, kemudian menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Selain jagung dan air, hewan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, teman-teman pernah melihat hewan kupu-kupu? Tentunya pernah ya. Yuk kita bernyanyi bersama lagu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, dari lagu tadi kita bisa mengenal tinggi rendahnya suatu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada yang tinggi, yaitu seperti video berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do.
si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa, do. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Nah, sudah paham kan teman-teman? Selain nada, kita juga bisa mengenal tempo lagu. Apa itu tempo lagu? Tempo lagu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tempo lagu lambat, tempo lagu sedang, dan tempo lagu cepat. Demikian tadi materi yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap menjaga sholat 5 waktu, menjaga kesehatan, dan menjaga kebersihan diri di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.